Hai mahasiswa Teknik Lingkungan UI Angkatan 2020. Saya Aulun Nurmianto, dosen Teknik Lingkungan UI. Melalui video ini, saya akan membantu kalian mengetahui apa itu teknik lingkungan, lalu apa saja yang termasuk dalam bidang-bidang ilmu teknik lingkungan, dan bagaimana prospek lulusan teknik lingkungan di masa mendatang. Silakan disimak ya. Oke, sebelum kita lebih jauh mengenal teknik lingkungan, mari kita simak beberapa informasi tentang isu lingkungan global berikut ini. Pada tahun 2003, Profesor Semeley, pemenang Nobel bidang kimia, pernah mengungkapkan ada 10 masalah yang akan dihadapi manusia pada 50 tahun mendatang. Kalian bisa lihat di antara masalah tersebut ada permasalahan air dan juga permasalahan lingkungan. Setelah hampir 20 tahun berlalu, bagaimana menurut kalian? Apakah pendapat tersebut masih relevan hingga saat ini? Ini merupakan laporan yang dirilis oleh World Economic Forum yang menunjukkan peta risiko global pada tahun 2020. Sumbu Y menunjukkan besaran dampak untuk masing-masing risiko, sedangkan sumbu X menunjukkan kemungkinan dari munculnya atau terjadinya kejadian dari risiko tersebut. Coba kalian amati. Lalu, apa yang bisa kalian simpulkan dari data tersebut? Ya, benar, hampir semua risiko yang memberikan dampak besar dan yang lebih sering muncul adalah risiko-risiko terkait dengan lingkungan hidup. Kita bisa lihat ada climate action failure, ada biodiversity loss, dan juga ada extreme weather. Sejarah mencatat terdapat beberapa peristiwa besar tentang kerusakan lingkungan hidup, mulai dari Chernobyl di Rusia sampai ke Deepwater Horizon di Teluk Meksiko. Kerusakan hebat yang terjadi di darat maupun di laut tersebut tak lain adalah akibat dari tangan-tangan manusia. Sebagai insan yang bisa berpikir, sudah seharusnya kita dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut dan kembali ke jalan yang benar, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi akhirnya mendorong bangsa-bangsa di dunia untuk melakukan aksi perlindungan lingkungan hidup. Aksi-aksi tersebut juga ikut mendasari lahirnya bidang teknik lingkungan. Pada bagian kedua, kalian akan mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu teknik lingkungan. Profesor Michalczyk dalam bukunya yang berjudul Fundamental of Environmental Engineering menyebutkan jika teknik lingkungan adalah bidang ilmu yang menerapkan dasar-dasar ilmu sains untuk perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Misalnya ilmu fisika dan kimia ini sangat penting untuk dikuasai apabila kita ingin melakukan analisa kualitas air dan juga menentukan status pencemaran lingkungan. Sementara itu, ilmu biokimia, bioteknologi, dan juga mikrobiologi merupakan aktor utama dalam perencanaan dan juga optimasi proses pengolahan limbah. Sedangkan ilmu-ilmu lain di rumpun ilmu sosial juga dibutuhkan untuk mendukung di dalam analisa dampak lingkungan misalnya, dan juga dalam pengambilan keputusan. Lalu, apakah ini artinya teknik lingkungan adalah bidang ilmu yang multidisiplin? Mari kita lihat perkembangannya. Pada awalnya, teknik lingkungan muncul sebagai salah satu cabang rumpun ilmu dalam bidang teknik sipil. Cabang tersebut memiliki fokus untuk merencanakan infrastruktur sanitasi, termasuk penyaluran air limbah, penyaluran drainase, pengolahan sampah, penyediaan air minum, dan juga pengolahan air limbah. Nah, cabang tersebut di Indonesia lebih sering dikenal sebagai teknik penyihatan, atau kalau di luar negeri sering disebut juga sebagai sanitary engineering. Jika teknik penyihatan atau sanitary engineering lebih fokus kepada perencanaan dan juga bangunan infrastruktur sanitasi, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan lingkungan menjadi semakin kompleks.
revolusi industri misalnya, menyebabkan adanya permasalahan selain limbah domestik, tapi limbah industri. Sehingga tuntutan tersebut menyebabkan permasalahan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan penyehatan dan sanitasi. Pada akhirnya, kondisi tersebut mendorong terjadinya perubahan teknik penyehatan menjadi teknik lingkungan atau environmental engineering. Lingkup teknik lingkungan menjadi meluas, tidak hanya berkutat pada sektor sanitasi dan penyehatan, tetapi saat ini bertambah menjadi pengendali pencemaran lingkungan, pengelolaan kualitas lingkungan, hingga keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai konsekuensinya, tentu bidang ilmu teknik lingkungan juga bersinggungan dengan bidang ilmu lain di ranah sains, seperti ilmu lingkungan, biokimia, mikrobiologi, juga ranah teknik seperti teknik kimia untuk proses di dalam industri, teknik mesin, hingga ke kesehatan masyarakat. Bidang ilmu teknik lingkungan ini masih terus berkembang. Saat ini misalnya industri berlomba-lomba untuk melakukan clean production untuk meminimalisasi timbulan limbah. Jadi industri tidak hanya fokus untuk mengolah limbahnya saja. Kedepan ketika sumber daya alam semakin menipis, orang mulai berpikir bagaimana memanfaatkan limbah sebagai sumber daya alternatif. Sehingga bukan tidak mungkin pada waktu yang akan datang fokus terhadap teknik lingkungan juga ikut berkembang. Selanjutnya, badan ini dibuat sebagai resume untuk mempermudah di dalam mendefinisikan teknik lingkungan. Kita mulai dari interaksi antara manusia dan lingkungan. Manusia memanfaatkan apa yang ada di lingkungan, eksploitasi, ekstraksi, dan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan ekonomi, aktivitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan manusia, pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, faktor tersebut yang menguntungkan sering kita kenal sebagai faktor eugenik. Sedangkan pada saat yang bersamaan, ketika terjadi proses eksploitasi, ekstraksi, dan yang lainnya, interaksi antara manusia dan juga lingkungan juga menimbulkan faktor disgenik atau yang merugikan. Misalnya emisi domestik, industri, dan juga pencemaran lingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Nah, untuk mempermudah bagaimana kita mendeskripsikan atau mendefinisikan teknik lingkungan, maka teknik lingkungan ini muncul sebagai salah satu usaha untuk meminimalisir, kita tidak bisa menghilangkan dampak ini, sehingga kita meminimalisir dampak negatif dari aktivitas manusia di dalam lingkungannya menggunakan pendekatan keteknikan, sehingga kita bisa mendapatkan keseimbangan antara kualitas lingkungan yang terjaga dan kesejahteraan manusia yang terjaga. Nah, silahkan kalian pause video di bagian ini. Jika kalian masih belum paham terhadap penjelasan ini, silahkan putar kembali dan ulangi menonton video ini dari bagian awal. Baik, berdasarkan definisi teknik lingkungan yang sudah saya informasikan pada bagian sebelumnya, saya ingin bertanya, menurut kalian bidang apa saja yang termasuk ke dalam lingkup teknik lingkungan? Oke, kita akan bahas pada bagian ini. Dalam sebuah buku, Critical Skill for Environmental Professional, disebutkan bahwa untuk menjadi seorang yang profesional di bidang lingkungan, dia harus menguasai pengetahuan terkait ilmu, sains, dan juga engineering. Selain itu juga harus didukung oleh berbagai skill seperti skill komunikasi, decision making, critical thinking, sampai ke problem solving dan data interpretation analysis. Nah, kalau kita kaitkan terhadap lingkup teknik lingkungan, maka kita juga memerlukan pengetahuan dan juga skill tersebut, tetapi dengan pendekatan multidisciplinary approach
dan memberikan solusi berupa solusi yang aplikatif dan juga pendekatan keteknikan, sehingga kita bisa menjadi seorang profesional environment engineer. Oke, bagaimana dengan ruang lingkup bidang kajian teknik lingkungan di UII? Di teknik lingkungan UII, solusi aplikatif tersebut dapat diberikan ke dalam berbagai bidang kajian, seperti yang sudah terlihat pada gambar ini. Akan tetapi, untuk mempermudah pemahaman kalian, saya akan mencoba memberikan analogi bahwa bidang kajian yang ada di teknik lingkungan UII adalah layaknya kitab avatar. Ada pengendali air, ada pengendali tanah, ada pengendali angin, dan juga ada pengendali api. Pengendali air kita maknai sebagai bidang penyediaan air minum dan juga pengolahan air limbah. Sementara pengendali tanah bisa kita maknai sebagai bagaimana kita mengendalikan pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, dan juga mungkin bisa kita analogikan juga kepada pengelolaan sampah padat. Sedangkan pengendali angin ya tentu tak lain adalah udara, bagaimana kita mengendalikan pencemaran udara. Kemudian yang terakhir, pengendali api ini merupakan topik khusus di dalam kajian kesehatan dan keselamatan kerja. Menarik bukan menjadi seorang avatar? Kurikulum yang berlaku di teknik lingkungan UII saat ini membagi dua bidang kompetensi unggulan utama, yaitu kompetensi unggulan yang pertama adalah rekayasa infrastruktur lingkungan yang masih merupakan bagian dari sanitary engineering, kemudian pengembangan teknik lingkungan itu sendiri di bidang manajemen lingkungan yang meliputi pengelolaan lingkungan industri, pengelolaan kualitas lingkungan, hingga pengendalian pencemaran. Nah, pada tahun ketiga nanti kalian akan bisa memilih kelompok peminatan yang tersedia. Di teknik lingkungan UII ada 3 kelompok peminatan, yaitu peminatan teknologi pengolahan air dan air limbah, peminatan pengelolaan limbah padat dan B3, dan peminatan pengelolaan kualitas lingkungan. Pada tahun keempat nanti kalian akan dikelompokkan berdasarkan peminatan tersebut ke dalam kelompok peneliti di bawah bimbingan peneliti di laboratorium, sehingga kalian akan bisa memilih topik-topik penelitian yang sudah tersedia sesuai dengan roadmap arah penelitian yang ada di teknik lingkungan. Jadi mulai tahun ketiga hingga tahun keempat kalian sudah harus menentukan elemen apa yang ingin kalian kuasai. Apakah kalian ingin mengendalikan air, tanah, angin, atau pengendali api. Bagian terakhir dari video ini akan memberikan gambaran singkat bagaimana prospek lulusan dari teknik lingkungan UII. Teknik lingkungan UII berdiri pada tahun 1999. Alhamdulillah, selama 20 tahun teknik lingkungan UII berdiri, teknik lingkungan UII tetap berada di jalur yang benar dengan akselerasi yang cukup menggembirakan. Teknik lingkungan UII telah mendapatkan berbagai rekognisi di tingkat nasional maupun internasional dengan akreditasi laboratorium sesuai ISO 17025 dan juga mengadopsi kurikulum berbasis OBE sesuai dengan ABET dan juga IAPI. Dan yang paling terakhir adalah teknik lingkungan UII mendapatkan predikat akreditasi unggul, menjadikan teknik lingkungan UII sebagai prodi teknik lingkungan pertama yang mendapatkan akreditasi unggul di Indonesia. Meskipun demikian, bagi kami akreditasi bukanlah tujuan utama, karena bagi kami yang terpenting adalah agar kami senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat terhadap pendidikan teknik lingkungan. Oke, saat ini kalian telah memilih untuk bergabung bersama kami, belajar di teknik lingkungan UII. Ini merupakan amanah yang harus kami jaga dengan sepenuh hati, mengantarkan kalian berproses menuntut ilmu sebagai bekal pengembangan karir kalian di kemudian hari. Kita kembali kepada prospek lulusan teknik lingkungan. Dalam skala nasional,
Indonesia masih sangat kekurangan jumlah sarjana teknik. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, jumlah lulusan sarjana teknik kita masih sangat rendah. Pemerintah pernah mencanangkan program percepatan pembangunan melalui MP3EI. Melalui program tersebut, ternyata Indonesia masih membutuhkan banyak sekali lulusan sarjana teknik lingkungan. Hingga tahun 2025 misalnya ada lebih dari 200.000 atau ada lebih dari 200.000 lulusan teknik lingkungan yang dibutuhkan. Selain itu kami juga mendorong agar lulusan teknik lingkungan bisa bersaing di kancah global. Saat ini di dunia teknik lingkungan masih sangat dibutuhkan. Di Amerika misalnya, di Eropa gitu, dengan besaran gaji rata-rata yang cukup menjanjikan juga. Alhamdulillah pada perayaan Milad Teknik Lingkungan UI yang ke-20 di tahun lalu tercatat sejumlah Teknik Lingkungan UI telah meluluskan alumni sejumlah 1.139 dan terus bertambah hingga tahun ini. Alumni tersebut telah tersebar di seluruh penjuru mata angin, berkiprah di bidangnya masing-masing untuk mengamalkan falsafah berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar alumni berprofesi sebagai ASN di Dinas Lingkungan Hidup maupun pekerjaan umum di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat. Selanjutnya disusul dengan alumni yang berkiprah secara profesional di dunia industri, baik itu industri pertambangan dan juga keselamatan kerja. Di variasi sektor lain ada juga alumni Teknik Lingkungan UI yang melanjutkan studi lanjut, berkiprah sebagai staf pengajar. Dan yang menarik adalah banyak dari alumni Teknik Lingkungan UI yang bergerak di bidang seperti jasa konsultasi lingkungan dan wirausaha yang alhamdulillah masih tetap bisa bertahan meskipun dalam kondisi pandemi. Setelah menyimak video tadi, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian makin ragu atau semakin yakin? Yang pasti, jika kalian ingin tahu, kami siap untuk menunjukkan jalan.